Unyil punya satu lagi senjata untuk meredam polusi nih. Rasanya enak lagi. Ini dia, coconut chili oil. Cukup tuang pada makanan dan rasakan sensasi pedasnya. Meski merupakan produk sampingan dari pembuatan abon cabai, minyak yang satu ini ampuh loh untuk meredam penyakit yang disebabkan oleh polusi. Yap, kecil-kecil cabai rawit tidak hanya dikenal pedas, cabai juga dikenal akan kandungan vitamin C-nya yang berguna meningkatkan daya tahan tubuh, serta antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Mantap! Pok, tolong Pok, tolongin Ogah Pok. Apaan sih? Datang-datang heboh banget. Lah itu muka ngapa gah? Aduh, Jakarta polusian nih Pok. Muka Ogah jadi jerawatan gini. BTW Pok, pakai sneaker apaan sih? Ogah minta dong. Sorry ya. Muka aye udah mulus dari sononya. Cuman aye kan emang demen gadun cabe. Tahu dong ya, kalau tuh cabe kayak antioksidan. Bagus pan buat kulit. Kalau gitu Ogah minta sambal deh Pok. Aduh Pok, kok makin panas muka Ogah? Pucung gabus. Ngapa tuh sambal ditomprokin di muka, Ogah? Kan kata Mpok Ipe, cabai bagus buat kulit muka. Ya Ogah pakai aja di muka. Ya, maksudnya kagak gitu-gitu amat, Ogah. Aduh, malah makin panas nih Pok. Aduh, Tolong, ada-ada aja dah. tolong. Saya bor pakai air gah, saya bor. Rumah produksi coconut chili oil ada di daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Mentang-mentang harga cabai tinggi, bukan berarti bahan baku yang digunakan tidak berkualitas ya. Tuh, lihat aja, cabai rawit yang digunakan harus disortir dulu. Cabai yang berwarna oranye kemerahan lah yang dipilih. Sedangkan yang berwarna pucat tidak digunakan karena dapat mengurangi rasa pedas. Selain memiliki rasa yang pedas, cabai rawit digunakan karena dapat menghasilkan warna merah terang yang menarik pada produk. Oh iya, tidak hanya sekedar pedas, produk yang dihasilkan juga harus nikmat ya. Jadi lengkapi juga dengan bawang merah dan bawang putih. Mantap! Nah, seperti membuat sambal pada umumnya, cabai dan bawang cukup digiling hingga halus. Jangan lupa tambahkan garam biar makin pas rasanya. Untuk membuat chili oil, so pasti bukan hanya cabai saja yang digunakan, tapi juga minyak. Nah, minyak yang digunakan bukan minyak biasa loh, tapi minyak kelapa murni yang jauh lebih sehat dibanding minyak biasa. Soalnya minyak kelapa mengandung phytochemical yang memiliki sifat antioksidan seperti cabai. Mantap! Alright, sambal siap dimasak. Panaskan terlebih dulu minyak kelapanya. Ini adalah kunci untuk menimbulkan aroma sedap sambal dan menjaga warna sambal tidak mudah menghitam. Proses pemanasan minyak ini juga loh yang membuat minyak memiliki cita rasa pedas cukup tinggi. Aromanya sedap banget. Aduh, Unyil jadi pengen makan deh nih. Nah, sambal yang sudah mengering menjadi indikasi jika sambal sudah matang. Selanjutnya saring sambal agar terpisah dari minyaknya. Oh iya, dalam produksi pengolahan cabai ini tidak ada yang terbuang teman. Minyak yang digunakan menjadi chili oil, sedangkan sambalnya menjadi abon cabai. Chili oil alias minyak cabai dikemas ke dalam botol untuk memudahkan penggunaannya. Dibanderol dengan harga 35 hingga 65 ribu. Cukup terjangkau kan? Teman, kota Jakarta masih menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia loh. Waduh, menurunnya kualitas udara ini disebabkan oleh musim kemarau, pembangunan, dan pastinya polusi dari asap kendaraan. Sekarang saja emisi gas CO2 di Indonesia sudah menjadi yang terbesar keempat di Asia. Aduh. Fakta inilah yang mendorong kakak-kakak mahasiswa ini untuk menciptakan alat yang mampu mendeteksi polusi dan menjernihkan udara kayak gini. Jadi polusi bisa diredam deh, mantap!
Unyil lagi jalan-jalan juga, Nyil. Iya nih, Unyil lagi menikmati udara pagi. Katanya kan udara pagi bisa bikin kita makin bahagia. Oh iya, ngomong-ngomong mau pada kemana nih? Iya nih mau jalan-jalan aja mumpung udaranya adem. Unyil mau ketemuan sama kakak-kakak yang membuat alat peredam polusi nih. Mau ikut Unyil nggak? Ayo. Yaudah, ayo. Nah, ini dia alat penyaring udara buatan kakak-kakak mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Namanya Apisiwa, singkatan dari Air Pollution Information System Integrated with Air Filtering, atau sistem informasi polusi yang dilengkapi dengan penyaring udara. Jadi, alat Apisiwa ini akan memantau kadar polusi udara di sekitarnya. Jika kadar karbon dioksida atau udara kotor terdeteksi tinggi, maka alat ini akan otomatis mengisap udara yang ada di sekitarnya dan menyaringnya menjadi udara bersih. Cekidot cara kerjanya yuk, come on! Nah teman-teman, yuk sekarang kita coba alatnya. Kita tes alatnya pakai bakar-bakar nih. Nah itu keserapnya lewat mana, Mas? Nah jadi nanti kalau udah dikasih asap, ini kipasnya bakal hidup, jadi udaranya bakal masuk lewat sini, serap itu. Inovasi Apisiwa memiliki aplikasi pendeteksi yang terintegrasi dengan internet loh. Jadi polusi bisa dideteksi lewat handphone. Nih, lihat. Dari yang tadinya aman, aplikasinya menunjukkan bahaya. Kemudian langsung deh alatnya bekerja untuk menyerap udara dari depan. Kemudian disaring dan dikeluarkan lewat belakang menjadi udara yang lebih bersih. Tuh, lihat hasilnya. Pendeteksi udara di handphone sekarang menyatakan udara sudah aman. Wah, keren banget ya karya kakak-kakak ini, teman-teman. Nah, agar bisa dikontrol melalui handphone seperti tadi, kakak-kakak ini harus membuat desain coding dulu. Desain coding inilah yang akan terkoneksi dengan komponen kecil ini. Si imut inilah yang akan bertugas untuk mendeteksi polusi udara. Oh iya, Apisiwa ini memanfaatkan solar cell sebagai sumber dayanya. Agar daya yang diperoleh bisa dimanfaatkan dengan baik, kakak-kakak ini sengaja menambahkan aki sebagai alat penyimpan tegangan di dalamnya. Nah, ini dia yang nggak boleh ketinggalan, serbuk batu zeolit. Serbuk zeolit akan bertugas untuk membersihkan udara kotor akibat polusi. Jadi sebelum digunakan, pastikan filter udaranya sudah terisi serbuk zeolit ya. Kan sama aja bohong kalau alatnya bekerja, tapi filternya tidak berfungsi. Oh iya, Unyil masih punya satu inovasi keren lagi nih dari kakak-kakak mahasiswa di Malang. Namanya Coal Apa alias Coconut Coal Air Purifier Agent, atau alat pembersih udara yang memanfaatkan arang tempurung kelapa. Coal Apa sengaja didesain agar bisa dijadikan partisi antar ruangan loh. Harapannya nih, selain membersihkan udara di dalam ruangan, nantinya Coal Apa bisa menjadi elemen interior dan dikreasikan sebagai partisi dinding. Keren kan kalau nanti dinding di rumah kita bisa menyediakan udara bersih. Cekidot cara bikinnya yuk. Pertama, siapkan dulu nih tempurung kelapanya. Lalu bakar deh. Setelah api mulai mengecil, tutup dengan daun pisang untuk menahan hawa panas pembakaran tetap stabil. Tinggal menunggu tempurung kelapa terbakar hingga menjadi arang yang terlihat mengkilat deh. Proses yang sedang berlangsung ini akan mengaktifkan karbon yang terkandung di dalam arang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyaring udara kotor. Mbak, ini apaan? Ini sekat yang bisa menyerap polusi. Nah, kalau ini apa, Mbak? Itu buat isiannya dari arang tempurung kelapa. Nah, kebetulan kita lagi mau ngisi nih. Kalian mau ikutan nggak bantuin? Kenapa Mbak harus disaring? Iya, jadi yang ukurannya terlalu kecil nggak ikut masuk ke dalam kantongnya. Oke deh, setelah disaring, arang aktif dari tempurung kelapa akan dimasukkan ke dalam kantong tipis yang tembus udara. Nantinya kantung ini dimasukkan ke dalam kemasan kotak kayu yang sudah disiapkan. Teman-teman, Coal Apa sengaja didesain agar bisa dijadikan partisi antar ruangan.
Harapannya nih, selain membersihkan udara di dalam ruangan, nantinya koal apa bisa menjadi elemen interior dan dikreasikan sebagai partisi dinding. Keren.